pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga akibat kompor meledak, 8 rumah di Kabupaten Mimika ludes terbakar. 2 pencuri di rumah Kalapas Manokwari diringkus polisi. Kasus malaria di 3 distrik di Merauke meningkat, warga diimbau waspada. Delapan rumah di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu lalu terbakar. Penyebab kebakaran diduga kompor meledak di salah satu rumah. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. Kita belum data secara real ya, tapi kalau kita lihat di bagian depannya ada sekitar 8 rumah yang di bagian depan. Di belakang itu kan ada beberapa rumah petak ya, rumah petak itu sudah berantakan kurang lebih 8, namun hanya di bagian belakang ya. Kalau di bagian depan rata-rata masih bisa tertolong karena setelah peristiwa itu dari pemadam kebakaran, dari daftarnya Polres Mimika juga langsung melakukan upaya bantuan untuk melakukan pemadaman. Kami ada turunkan 5. Seharusnya 6, tapi yang satunya hanya untuk suplai air. Karena ya artinya ya, kita sendiri lihat masyarakat semua termasuk TNI Polri juga, mereka juga ikut membantu mereka. Artinya kejadiannya kan kejadian yang di luar dugaan manusia, kelalaian manusia itu sendiri. Jadi ya itu sebagai tugas dan tanggung jawab benar-benar melakukan perhatian sendiri, tapi kita semua yang ada yang bagian bagaimana itu penanganan selesai. Nah, informasi itu kejadiannya adalah ledakan kompor, tapi kita juga belum tahu pasti penyebabnya apa atau bagaimana. Tapi itu informasi dari masyarakat. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polresta Manokwari meringkus 2 tersangka pencuri yang berhasil masuk ke rumah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Manokwari di Kampung Ambon, Papua Barat. 2 pelaku langsung dijebloskan ke jeruji besi Polresta Manokwari. Kedua pelaku saat itu mencuri jam tangan, 2 ponsel, serta uang tunai 2 juta rupiah. Aksi kedua pelaku sempat kepergok korban, namun mereka nekat melawan lalu melarikan diri. Dengan tersangka berinisial FW dan FK. Kemudian barang-barang yang dicuri itu dicuri di dalam tas, dalam sebuah tas yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian lihat di sana. Di dalam tas itu berisi 1 buah jam tangan merek Garmin, ya. Mungkin teman-teman sendiri tahu kalau merek Garmin itu seperti apa. Saya tidak bisa bayangkan, tapi teman-teman mungkin tahu sendiri. Kemudian 1 buah HP Samsung Galaxy A8, kemudian 1 buah HP Samsung A72 dan uang tunai sebesar 2.400.000. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat, ini BB-nya semua ada di sebelah kanan kami. Polresta Manokwari juga menangkap seorang pencuri motor yang beraksi di kawasan Transito, Wosi, Manokwari. Sementara rekannya berhasil melarikan diri dan kini masuk daftar pencarian orang. LP-nya 2, pencurian roda 2. Itu pelakunya sebanyak 2 orang, berinisial H dan berinisial N. Ini TKP-nya terjadinya di semuanya di Transito Wosi. Kemudian modus yang dipakai oleh kedua pelaku yaitu mereka
berlaku sebagai penjasa ojek atau mereka selaku ojek, dan tindakan yang mereka lakukan itu atau aksi yang mereka lakukan dengan menggunakan kunci letter T. Kemudian yang seorang pelaku ya, inisial N itu sementara masih DPO, yang satu inisial H sudah berhasil diamankan oleh petugas kami di lapangan dan sementara dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian kalau yang kita lihat yang ada di sini itu adalah motor yang digunakan oleh pelaku, sedangkan BB-nya itu sudah dijual dengan berkisar ada yang 2 juta, kemudian ada yang 2,6 juta. Motor yang diambil ini adalah Honda Beat, itu yang dijual sekitar 2 juta, kemudian untuk CRF itu dijual 2,6 juta. Pelaku mencuri dengan modus berpura-pura menjadi pengemudi ojek dan menggunakan kunci letter T. Sepeda motor curian kemudian dijual 2 juta hingga 2,6 juta rupiah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satreskrim Polres Mimika mereka ulang kasus pembunuhan yang terjadi di gedung perpustakaan lama. Di perpustakaan ini pada 4 April lalu seorang pemuda berusia 27 tahun ditemukan tewas. Polres Mimika lalu menangkap pria yang menjadi tersangka pembunuhan korban. Dalam reka ulang, tersangka melakukan sekitar 20 adegan saat menghabisi nyawa korban. Adegan lebih banyak dari yang direncanakan polisi. Kurang lebih 17 adegan menjadi 21 adegan. Media tadi sudah mengikuti secara langsung bagaimana prosesi serta terjadinya tindak pidana tersebut. Dan saya memang pada saat itu kita temukan sudah dalam keadaan karena mungkin dari sekitar hari kemudian dari kegiatan atau terjadinya pembunuhan tersebut sampai dengan memang agak lama ditemukan karena kebetulan TKP-nya di lantai 3 dan tidak ada orang ke atas itu dengan itu mulai tercimbal lantai. Tidak ada, ini tidak ada perubahan dari kita sampaikan kaitan dengan motif. Ya hanya sama-sama ini. Tidak ada perencanaan. Tidak ada sama sekali. Memang bersangkutan secara spontan dipukul, menganiaya sampai yang bersangkutan ternyata mati. Proses hukum sejauh ini kita sudah tahap 1 tentunya, dan reka ulang atau rekonstruksi saat ini itu kita penuhi permintaan dari kejaksaan ke-19. Jadi kita serahkan korban seperti ini. Dari hasil BAP dan reka ulang, tersangka bersama korban sebelumnya mabuk minuman keras di lantai 3 gedung perpustakaan lama. Tersangka dan korban dalam keadaan mabuk, kemudian bertengkar dan berujung tewasnya korban di lokasi. Jasad korban ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan sudah bengkak dan membusuk. Tersangka mengaku tindakan tersebut dilakukan secara spontan dan tidak ada motif apapun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua menyiagakan sekitar 3.900 personel untuk mengamankan Pilkada 2024 di bumi Cendrawasih. Ribuan polisi itu akan ditugaskan ke sejumlah daerah rawan. Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patris Renwarin mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan hasil pemetaan lokasi tempat pemungutan suara. Apakah jumlahnya berkurang atau bertambah? Polda Papua juga akan melibatkan TNI untuk membantu pengamanan. Tapi yang pasti 3.900-an, ya, 3.980 personil sudah disiapkan untuk melakukan pengamanan pilkada nanti di tahun ini. Ini kami belum bisa masukkan, tapi yang pasti mereka akan dilibatkan sesuai dengan tugas fungsinya. Kita akan dilibatkan untuk pengamanan di beberapa objek vital, kemudian beberapa daerah-daerah yang kita anggap rawan terjadinya beberapa gangguan keamanan
yang disebabkan oleh residu dari pelaksanaan pemilu pilkada itu sendiri, baik di kantor-kantor pemerintah, kemudian di objek vital lainnya, dan juga di kantor penyelenggaraan, baik di KPU maupun di kantor Bawaslu dan beberapa objek-objek yang lain. Skala ancaman yang kita buat ini akan kita kirim ke Mabes Polri. Mabes Polri sendiri nanti akan membuat skala ancaman pilkada secara nasional. Kemudian dari Mabes Polri juga akan berkoordinasi dan menyampaikan hal ini ke Bawaslu sebagai pengawas. Dan mereka juga akan membuat indeks kerawanannya sendiri. Tapi yang pasti kami yakin bahwa kami lebih tahu situasi, kami akan menggunakan skala ancaman yang akan kami susun yang masih bergerak terus mendekati. Paling tidak 3 bulan akan datang kita baru bisa melihat ancaman yang serius nanti ada di wilayah mana. Tapi gambaran secara umum bahwa kerawanan yang masih ada adalah di wilayah pegunungan dan Papua Tengah. Menurut Wakapolda Papua, hingga kini situasi di wilayah hukum Polda Papua masih kondusif. Namun ia menyebut ada 2 provinsi di tanah Papua yang menjadi perhatian serius kepolisian, yakni Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Saat Pilpres 14 Februari lalu, kedua provinsi itu mengalami kendala dalam menyelesaikan perhitungan suara. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dibatalkan Komisi Aparatur Sipil Negara karena dinilai menyalahi aturan. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan seleksi yang dilakukan panitia atas perintah Bupati Nonaktif Eltinus Omaleng tidak memenuhi syarat Komisi ASN. Yang salah satunya calon itu dia juga di daerah lain. Ya, salah satu. Banyak sekali masalah, tapi yang paling penting itu kan memproses dan memulainya itu. Persyaratannya A, tapi yang dilaksanakan B. Dan jalan terus. Komisi ASN sudah melakukan. Berarti untuk posisi sekdes Ya, mana selama ini kan PJ. berarti masih PJ terus? Ya, pasti PJ terus. Hingga saat ini, tugas sekretaris daerah masih dijabat oleh penjabat Sekda. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Mimika siap menjadi tuan rumah Musabakoh Tilawatil Quran ke-30 setanah Papua pada 20 Juni. Mensukseskan acara itu, panitia mendatangkan Al-Quran raksasa dari Makassar, Sulawesi Selatan. Al-Quran dengan lebar 2 meter dan berat 270 kg itu akan dipamerkan saat pembukaan MTQ. Berharap juga kehadiran Al-Quran ini bukan hanya menjadi kenang-kenangan, bukan juga hanya menjadi sesuatu yang menjadi untuk MTQ 30. Tetapi saya berharap sekali selama pemerintah bahwa dia menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam sebagai umat yang betul-betul mengerti dan sadar akan bagaimana hadirnya Al-Quran di Kabupaten Mimika membuat hidup kita hayati dengan baik dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Musabakoh Tilawatil Quran ke-30 setanah Papua akan digelar selama 10 hari. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Masyarakat di Merauke diminta waspada karena jumlah kasus malaria di Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Dinas Kesehatan Merauke mencatat ada 3 distrik di Merauke yang warganya ditemukan terkena malaria, yakni Distrik Muting, Eligobel, dan Distrik Ulilin. Kepala Seksi Penyakit Malaria Dinas Kesehatan Merauke, Yohanes Ohoy Lulin, mengatakan di 3 distrik tersebut ada 3 perusahaan yang mempekerjakan ribuan karyawan, dan karyawan inilah yang menurut Yohanes terserang malaria. Kalau untuk di Merauke, perkembangan kasus malarianya ada peningkatan sedikit. Cuma yang lebih tinggi peningkatannya di bagian distrik.
ada 3 distrik di atas, Bupul, Muting, sama Ulilin itu ada kasus peningkatan yang cukup tinggi. Tinggi ya. Iya. Untuk saat ini Pak belum ada korban meninggal dunia dari kasus tersebut di kawasan distrik itu? Kalau untuk korban meninggal belum ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada Pak Iya, ya. tidak. Nah sekarang ini untuk ketersediaan obat di Kota Merauke punya dinas kesehatan seperti apa Pak untuk obat malaria? Kalau untuk malaria semua ada lengkap, termasuk dengan alat pemeriksaannya seperti RDT masih ada tersedia. Dinas Kesehatan sejauh ini sudah menyiapkan obat malaria dalam jumlah yang cukup. Namun mereka yang kondisinya parah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan secara khusus. Namun hingga saat ini menurut Yohanes belum ada warga yang meninggal dunia akibat malaria ataupun demam berdarah. Petugas Dinas Kesehatan Merauke mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari malaria, termasuk mencegah genangan air tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga binaan yang bebas dan kembali ke masyarakat tidak jarang kembali terlibat dalam kasus kriminal. Salah satu penyebab adalah mereka tidak memiliki keterampilan untuk mandiri di masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Merauke berusaha membantu warga binaan ini agar mereka memiliki keterampilan setelah bebas dari lapas sehingga mereka bisa mandiri. Salah satu adalah belajar beternak ayam. Keterampilan ini bisa menjadi bekal bagi warga binaan untuk berusaha dan bekerja sehingga tidak lagi terlibat dalam kasus kriminal. Untuk tahap awal, Napi belajar beternak 30 ayam kampung, jantan dan betina. Napi belajar memberikan pakan, memilih jenis pakan serta mengobati ayam sakit. Lapas menggandeng Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke untuk mendampingi para warga binaan ini. Harapan kami warga binaan ini bisa teredukasi dengan baik. Mereka yang mungkin datang masuk di sini karena memang minim pengetahuan sehingga mereka untuk bertahan hidup melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi tanggung jawab kita ya dalam hal ini negara juga untuk membekali mereka sehingga ketika mereka pulang dari sini mereka bisa mandiri, bisa berusaha dengan apa yang ada di lingkungan mereka, itu mereka bisa upayakan. Jadi tidak memberikan satu pelatihan yang nanti membuat mereka kesulitan ketika pulang mencari biaya dan lain sebagainya, tetapi yang sederhana tapi bisa membantu produksi. Jadi kita punya indukan sama pejantan betina itu kita masih siapkan sekitar 30 ekor. 30 ekor ya. Ya. Selain ini ke depan nanti rencananya akan ada lagi ternak-ternak lain seperti semisal ayam ini. Kemarin kita sudah kerjasama juga dengan Dinas Perikanan, dengan Dinas Perikanan. Cuma karena kita terlambat karena baru didorong di tahun ini, tapi mereka dengan cukup merespon kita sangat konsen. Pak Dinas kemarin Pak Rundukuan sendiri datang ke sini tinjau, kemudian kirim timnya untuk melihat lokasi untuk mau dibuat bioflok. Bioflok itu juga ya lumayan, katanya ada sekitar berapa unit lah. Itu lengkap dengan fasilitasnya juga. Selain beternak ayam, lapas juga akan mengajarkan warga binaan membudidayakan ikan di dalam lapas. Selain beternak, lapas sebelumnya juga memberikan keterampilan bagi warga binaan untuk belajar bertukang, las besi, hingga mengajar mereka di bidang seni seperti memahat dan melukis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.